Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk saudaraku muslim, salam Pancasila untuk saudara sebangsa, setanah air, senegara Indonesia. Pada kopi diskusi revolusi semesta Pancasila malam ini, saya akan memberikan pendapat saya mengenai sudah Bhinneka Tunggal Ika atau BTI, disingkat BTI. Itu ada pendapat mengatakan bahwa BTI itu menyatukan perbedaan. Kalau menurut saya itu tidak tepat. Sama sekali semboyan BTI itu yang ada, kecuali BTI yang lainnya. Kalau semboyan BTI yang ada di lambang negara kita Indonesia itu hanya mengikuti daripada petunjuk satu kesatuan satu yang sudah diciptakan oleh Pancasila. Mengikuti petunjuk tunggal manunggal tunggalnya Pancasila. Ilmu tunggal manunggal tunggalnya Pancasila, atau standar atau formula. Jadi bukan untuk menyaingi Pancasila dalam menyatukan, ataupun untuk mengatakan menyatukan perbedaan. Pancasila itu kan adalah menyatukan, mensatu kesatuan satukan daripada persamaan. Itu Pancasila. Atau dalam bahasa Sanskrit adalah manunggal tunggalkan. Daripada kesamaan kita di seluruh kepulauan ini hingga menjadi Pancasila bersama. Karena tidak mungkin, artinya kita bisa bersatu, satu kesatuan menjadi bangsa dan negara Indonesia ini kalau bukan persamaan yang menyatukan kita, kalau bukan kesamaan yang kita kedepankan untuk menjadi Weltanschauung, falsafah, ideologi, filsafat kita bersama. Tidak mungkin kita bersatu kalau mengedepankan perbedaan. Jadi kesamaanlah yang kita disatukan oleh Pancasila itu. Sehingga semua sila Pancasila itu adalah sila. Dan itu kita terima di seluruh kepulauan ini. Dan itu kita renungi, resapi, filsafati, kita dalami di dalam kehidupan kita masing-masing di seluruh kepulauan ini. Secara entitas kemanusiaan pulau ke pulau itu mampu, itu Pancasila sendiri. Semua mengatakan begitu, Pancasila itu adalah miliknya sendiri secara kemanusiaan. Jadi artinya Pancasila mampu hadir untuk supaya seluruh entitas kemanusiaan kepulauan itu merasakan bahwa Pancasila itu adalah miliknya, sehingga sangat mudah menyatukan dari Merauke sampai Sabang, Miangas, Rote. Karena Pancasila adalah ilmu, metode, formulanya itu adalah satu kesatuan satu, tunggal manunggal tunggal. Jadi menyatukan kesamaan, bukan menyatukan perbedaan. Ini mengenai Pancasila dulu, sebelum nanti kita runut kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang harus dikatakan semboyan untuk satu kesatuan yang sudah diciptakan oleh Pancasila? Tinggal mengatakan beda satu jua.
beda satu jua. Hanya tampaknya saja berbeda, tapi sebenarnya satu jua. Ya kan? Bukan menyatukan perbedaannya. Apa yang berbeda di dalam setiap entitas kumpulan manusia kepulauan atau setiap diri pribadi manusia kepulauan ini, itu tidak disatukan. Tapi yang disatukan adalah kesamaannya. Itu saudaraku sebangsa dan setanah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah untuk menyatukan perbedaan, saya pikir itu adalah keliru tafsir. Tapi hanya mengikuti daripada petunjuk Pancasila yang sudah melakukan satu kesatuan, satu kesamaan, kebersamaan secara tunggal manunggal tunggal. Jadi tidak ada Pancasila itu menyatukan perbedaan, tidak ada. Sehingga semboyan yang berlaku tidak bisa ditafsir adalah menyatukan perbedaan. Semboyan itu akan bertentangan kalau ditafsir menyatukan perbedaan, sedangkan Pancasila menyatukan kesamaan. Nah, ini yang harus kita kopikan dulu. Jadi pendapat menyatukan perbedaan, saya pikir itu perlu dilakukan rethinking kembali. Tidak ada penyatuan perbedaan. Apa yang benar-benar berbeda di dalam diri kita? Seluruh kumpulan manusia kepulauan ini satu dengan yang lainnya, ya kan? Adalah keyakinannya kepada Tuhan. Ini tidak bisa di agamanya, kepercayaannya pada Tuhan. Itu tidak bisa disatukan. Hanya ditoleransikan. Kalau hanya tampaknya saja berbeda, itu masih bagian daripada tunggal manunggal tunggal. Misal, saya berikan analogi kembali seperti yang saya lakukan di Facebook, adalah satu tubuh manusia ini asalnya tetesnya adalah manusia. Lalu dia menjadi kepala, menjadi leher, menjadi bahu, menjadi dada, menjadi perut, menjadi pinggul, menjadi paha, menjadi lutut, menjadi betis, menjadi kaki, dan wujud menjadi manusia. Kepala, leher, bahu, dada, perut itu kan terlihat berbeda, tapi sebenarnya itu adalah sudah terbilang, sudah menunggal. Dari satu tetes tadi itu tercipta kepala, leher sampai ke kaki, itu ada 10 itu bagian besar organik besar dalam diri manusia, dikembalikan ke asalnya adalah tetap manusia, dilihatkan wujudnya adalah manusia. Ini adalah tunggal manunggal tunggal yang harus, yang bisa, bukan yang harus, yang bisa. BTI katakan, semboyan BTI katakan beda satu jua, ya kan? Beda satu jua karena asalnya satu tetes manusia. Lalu ada kepala, leher, sampai seterusnya yang saya sebut tadi itu kembalinya ke satu jua. Itu adalah itu yang suasana itu yang disebut di dalam semboyan itu. Begitu juga dengan cara pikir kita terhadap kita punya satu kesatuan. Pancasila yang menciptakan bangsa Indonesia, negara Indonesia secara satu kesatuan itu adalah menyatukan kesamaannya, bukan perbedaannya. Sehingga semboyan yang tersemat di dalam lambang negara Indonesia itu menjadi bagian simbolika lambang negara itu adalah mengikuti petunjuk Pancasila. Jangan BT itu
dipersepsikan menyatukan perbedaan. Ini yang akan mendidik. Ini yang akan mendidik entitas stakeholder semua yang merasa berbeda-beda di kepulauan ini mengedepankan perbedaannya dulu. Bukan mengedepankan kesamaannya, bukan mengedepankan satunya. Ini bisa menjadi salah asuhan. Kalau BT itu dipersepsikan menyatukan perbedaan. Kalau dipersepsikan menyatukan perbedaan, maka menentang daripada satu kesatuan Pancasila. Harus adalah hanya mengikuti petunjuk daripada satu kesatuan, satu Pancasila itu. Lalu suasana beda, Indonesia jua. Leher, kepala, kaki kita lihat beda, manusia jua. Kecuali ini, kecuali kalau memang BT itu separuh, ada makhluk separuh harimau, separuh harimau, separuh manusia katakan. Nah, itu bisa dikatakan BT. Karena harimau ini memang berbeda dengan manusia lalu jadi satu. Dan bukan itu kan? Bukan itu yang kita pakai. Atau separuh burung, separuh manusia. Kepala burung, badan manusia. Bukan itu. Semboyan BT yang kita gunakan ini adalah untuk menegaskan, untuk menciptakan suasana super toleransi yang tinggi, tinggi terhadap seluruh stakeholder, seluruh penghuni, seluruh anggota, seluruh rakyat masyarakat bangsa Indonesia ini menjadi super toleran terhadap perbedaan. Baik itu hanya tampaknya berbeda, asalnya titik asal penciptaannya sampai pada wujudnya itu, atau yang betul-betul berbeda turut dihormati. Super toleransi. Katakan kita berbeda agama. Nah, dengan semboyan dengan semboyan BTI kita menjadi toleran terhadap perbedaan itu. Kita menjadi toleran. Karena dengan berdasar kepada Pancasila, kita selalu mengedepankan kesamaan, persamaan kita. Jangan sampai semboyan BTI semboyan BTI digunakan untuk mengatakan menyatukan perbedaan, tidak. Tapi hanya mendukung daripada satu kesatuan, satu atau tunggal manunggal tunggal, atau satu wujud satunya Pancasila menciptakan bangsa dan negara Indonesia. Jadi itu. Jadi ada Pancasila, ada semboyan BTI. Semboyan BTI yang diletakkan di LNI itu harus taat asas kepada Pancasila. Begitu. Tidak boleh memberikan petunjuk sendiri. Harus petunjuknya itu mengikuti petunjuknya Pancasila. Kalau Pancasila mengatakan satu kesatuan kesamaan, maka semboyan yang ada di LNI harus juga mengatakan sama, mendukung pernyataan itu. Meskipun bahasanya mengatakan beda satu jua, bukan bedanya diletakkan yang difokuskan, tapi satu juanya. Artinya hanya tampaknya saja berbeda, tapi sebenarnya satu jua. Nah, itu. Asalnya kita di seluruh kumpulan manusia kepulauan ini, asalnya manusia, kita membangun bangsa Indonesia dan negara secara bersama. Dan di dalam kita itu telah terbilang menjadi suku-suku berbangsa-bangsa beras-ras, itu hanya tampaknya saja berbeda, tapi tetap manusia semua. Kembali, itu tunggal manunggal tunggal. Itulah yang disemboyani beda satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, suasananya beda satu jua.
Anda sama dengan saya gambarkan tadi dalam diri pribadi, leher, kepala, semua itu manusia, kecuali di sini ada kepala harimau, ada dada sapi atau apa, itu yang saya akan salah. Tapi saya akan salah menerangkan soal BTI ini. Tapi kalau sepanjang yang saya katakan itu adalah semua, matanya, alisnya, bibirnya, lehernya, apanya, semua alamatnya ke manusia, kembali ke manusia, maka itu tunggal menunggal tunggal. Walaupun di situ terlihat suasana yang berbeda, tapi asalnya tetap itu juga. Itu dulu guys mengenai BT ini. Ketika kita konstelasikan kepada satu kesatuan bangsa dan negara kita, itu semua yang menjadi bangsa dan negara itu hanya adalah kesamaan. Kalau ada yang terlihat berbeda, itu bukan yang berbeda sesungguhnya, tapi adalah hanya tampaknya saja berbeda. Makanya bisa dikatakan itu beda satu jua. Nah itu guys, jadi hati-hati nih mengenai BTI dengan Pancasila. Jangan sampai kita salah mendidik generasi, dimana tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, ya kan, mempertentangkan antara standar Pancasila sudah siapkan dengan standar dengan membuat standar baru mengenai semboyan BTI. Semboyan BTI selaku aspek dinamis atau bagian yang tercipta dari menunggalnya Pancasila menciptakan bangsa dan negara Indonesia menuju ketatanegaraan bentuk negara. Jadi salah satunya adalah aspek semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus tunduk kepada tuannya. Harus tunduk, tidak boleh bertentangan. Artinya kalau Pancasila itu menyatukan kesamaan, mentunggal menunggalkan, tunggalkan daripada kesamaan, maka semboyan BTI tidak boleh ditafsir menyatukan perbedaan. Karena apa efeknya? Efek-impactnya kalau sampai menyatukan perbedaan, maka ada pasti segelintir atau 2 gelintir, 3 gelintir daripada stakeholder yang ada atau penghuni daripada anggota daripada bangsa dan negara yang ada ini, itu akan kalau dalam melaksanakan kehidupan kenegaraan mengedepankan selalu perbedaannya, bukan kesamaannya. Itu bisa terjadi kalau BTI dipersepsikan menyatukan perbedaan. Seharusnya kita dalam berbangsa dan bernegara ini, kalau betul-betul taat asas kepada Pancasila, maka bukan perbedaan yang kita dahulukan bicarakan. Oh, ini saya dari partai ini. Oh, ini saya dari ormas ini. Oh, ini saya dari kelompok ini. Ini bukan. Tapi, oh, ini saya bangsa Indonesia, Anda bangsa Indonesia. Mereka bangsa Indonesia semua. Kita mendahulukan apa yang menjadi kepentingan bangsa negara berdasar Pancasila. Itu kita dulu omongkan. Katakan mengenai menjaga ketahanan pangan, itu sama semua. Ya. Apa-apa yang bersifat yang kita butuhkan semua dahulukan. Ya. Keamanan, ketertiban, semua. Minum dulu. Itu yang kita dahulukan. Artinya satu kesatuan kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita taat asas pada Pancasila. Nah, di dalam pemenuhan segala kebutuhan, keinginan, kemewahan akan satu kesatuan bangsa dan negara bersama ini, warna-warna kita yang tadi itu adalah mengikuti. Pribadi-pribadi itu akan turut hidup ketika mendahulukan apa yang menjadi
kebutuhan satu kesatuan kesamaan kita tadi itu. Kan ikut selalu, misalnya dalam rapat-rapat di mana, apa yang menjadi poin kesamaan kita, itu yang dibicarakan dulu. Setelah dibicarakan poinnya, sudah dapat yang sama ini, misalnya ada rapat-rapat, ada perselisihan atau bagaimana, apa yang samanya dulu. Kita berhadir di suatu rapat, apa yang samanya, itu dulu dibicarakan. Setelah itu yang samanya ini akan mengakomodasi apa-apa yang berbeda, baik itu yang tampaknya berbeda walaupun yang berbeda betul-betul, atau yang binika betul-betul dengan yang binika tunggal ika. Ya, ada memang betul-betul binika kan, ada yang binika hanya semboyan binika tunggal ika, yang seperti saya uraikan depan tadi. Itu baru kita wadahi. Setelah mendahulukan satu kesatuan, kebutuhan, keinginan kemercusuan terhadap bangsa dan negara bersama, barulah dihidupkan ini, apa-apa yang perlu dihidupkan dalam. Barulah kita bicara partai kita, barulah kita bicara ormas kita, barulah kita bicara jabatan kita, posisi kita, apapun. Karena mendukung daripada itu. Dan tidak usah khawatir, dan tidak perlu khawatir. Artinya ketika mendahulukan satu kesatuan kesamaan tadi itu untuk bangsa dan negara bersama, apa pribadi, kelompok, golongan, grup atau apapun itu juga hidup. Cuma jangan kalau artinya diberi amanah oleh rakyat, jangan selalu bicara warnanya duluan. Nah, warnanya ini yang merupakan akhirnya diikuti oleh yang lainnya, warnanya juga yang didahulukan. Hanya bentrok karena tidak terdidik mengedepankan kesamaan, tidak terdidik secara Pancasila, tapi terdidik secara tafsir yang salah terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu silakan diambil poinnya, bahwa Pancasila itu adalah tunggal manunggal tunggal. Adapun semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah tunduk kepada satu kesatuan atau tunggal manunggal tunggal yang ada di Pancasila. Jangan kita persepsikan, jangan kita buat dua aspek ketatanegaraan ini bertentangan. Pancasila yang pertama, sedangkan semboyan BT itu tahun 50 51 baru tergunakan. Jangan sampai ini mendidih tunggal manunggalnya Pancasila atau satu kesatuan satunya Pancasila menentukan kesamaan, dengan kita tafsir ini BT ini menjadi menyatukan perbedaan. Itu akan berbahaya sebagaimana yang saya katakan tadi, dan semoga bukan ini yang terjadi selama ini. Kita anggap Pancasila itu adalah titik temu semua perbedaan. Bukan. Pancasila adalah titik temu semua kesamaan. Nah ini yang sampai artinya salah didik, salah asuhan, sehingga bangsa ini tidak kunjung membangun negara Pancasila sejati, karena selalu mengedepankan perbedaannya. Akhirnya rezim ke rezim, khususnya dalam pergantian tampuk kekuasaan maupun posisi-posisi strategis yang diamanahkan oleh rakyat, itu selalu gaduh. Itu dulu, ini 24 menit. Nah, kalau nanti lama diposting di YouTube. Kalau di Facebook saya sudah banyak bicara, sudah banyak menulis. Kalau di YouTube ini saya belum. Nah, itu dulu saudaraku sebangsa senegara. Jangan sampai kita salah memahami
keliru ya, keliru memahami dan menafsir daripada Pancasila maupun semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku muslim. Salam Pancasila untuk saudara sebangsa negara Indonesia. Selamat tahun baru 2022.